Damai di hati dan salam toleransi untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia. Hendaklah kita saling menghormati sebagai warga yang baik. Walaupun di tengah-tengah perbedaan, janganlah itu membuat kita bermusuhan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai provinsi yang paling toleransi di Indonesia, salah satunya adalah NTT yang wajib ditiru oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia ini. Siapa yang pernah ke NTT pastilah mengetahui toleransi di NTT itu seperti apa. Saya percaya karena saya melihat sendiri orang-orang NTT itu adalah mayoritas Kristen. Tetapi kalau orang Muslim yang hidup di NTT pasti tidak akan radikal lagi. Seperti apa suara NTT berikut kita saksikan bersama-sama. Atau di kota Bejawa ini memang mayoritas Katolik. Ada umat Katolik yang menaruh sesuatu sebagai penghalang jalan. Kalau istilah orang Flores itu drum, yang menghalangi jalan, persis di tengah jalan pula. Dengan pengeras suara meminta sumbangan untuk pembangunan gereja misalnya. Anda tidak akan menemukan itu. Meskipun di sini daerah mayoritas Katolik, meskipun di sini umat sedang membangun gerejanya. Mengapa? Karena bagi gereja, hal itu adalah pelanggaran etis spiritual. Bagi gereja. Bahkan itu dianggap pelanggaran etis yang fatal sehubungan dengan pembangunan gereja. Ada spirit yang mendasari itu. Pimpinan gereja Katolik tidak akan pernah mengizinkan pembangunan gereja dengan meminta-minta di jalan. Tidak akan pernah Anda temukan di seluruh dunia. Karena itu tanda bahwa umat belum mandiri. Tapi lebih dalam daripada itu, gereja Katolik selalu melihat bahwa pembangunan rumah ibadat adalah sebuah syukur. Berarti orang harus memberi dari keringatnya. Nah, itu kan ajaran ke dalam. Oke, itu ajaran ke dalam. Sehingga saya katakan bahwa apa yang dianggap tidak etis itu adalah ajaran Katolik secara ke dalam. Tetapi secara keluar, umat Katolik tidak akan pernah protes. Kalau kita lihat dalam kenyataan, umat yang lain juga tidak pernah protes tentang peristiwa itu. Bahkan dengan sukarela juga memberikan sumbangan bagi pembangunan rumah ibadat saudaranya yang meminta-minta di tengah jalan seperti itu. Hal ini di Indonesia dianggap wajar dan normal karena pemerintah tidak pernah melarangnya. Dari tahun berapa itu terjadi? Apakah orang pernah membuat riset tentang itu? Fenomena apa ini? Atau mungkinkah ada yang tahu dan bisa menjelaskan secara hukum kegiatan-kegiatan seperti ini? Mungkin sepintas kita bertanya kan. Saya juga sebenarnya itu sering bertanya. Karena saya pernah bekerja di tempat-tempat itu. Di mana di setiap jalan hampir beberapa kilo setelah itu ada lagi. Pertanyaan Ya Allah, asana jajah matur thank you, terima kasih Pak Supir. Pembangunan. Pertanyaan saya di dalam hati itu selalu, sebenarnya kegiatan ini ada di bagian mana? Atau pungutan seperti ini, itu apakah resmi atau tidak resmi? Para saudara, seperti itu hanya diketahui oleh pemerintah dan masyarakat setempat atau umat setempat. Mereka saja yang tahu. Catatan yang menarik dengan ini, para saudara. Umat yang lain itu kan hanya diam saja nih. Diam 1000 bahasa. Lalu berdoa semoga jangan terjadi banyak kecelakaan karena seringkali penghalang-penghalang jalan itu yang sengaja ditaruh untuk pungutan justru ditaruh di ruas-ruas jalan yang ramai berbulan-bulan bahkan bertahun. Nah, dari situ kita masuk ke peristiwa Tangerang. Bagaimana mungkin ketika giliran ada umat Katolik yang mau berdoa rosario, orang-orang muda anak kuliahan yang jauh dari orang tua mau berdoa kepada Tuhan sama seperti yang diakui oleh dasar negara Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak itu diseruduk, dicaci maki, diusir sampai ada yang menjadi korban.
Saya sangat terkesan ketika melihat kejadian itu, lalu membaca, mencari tahu. Ternyata yang menolong itu adalah orang muda beragama Muslim. Itu berarti kita masih punya harapan. Ada orang muda yang masih punya rasa empati, orang muda yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang miris, karena yang melakukan itu adalah ketua RT, yang sebenarnya bagi orang-orang muda, anak-anak kuliahan, dia harus menjadi bapak yang melindungi mereka. Para saudara terkasih, peristiwa Tangerang adalah momentum baik sebagai refleksi untuk semua anak bangsa. Kita harus berdiri dengan jujur di hadapan sila pertama, para saudara. Tuhan yang mana yang kita sembah? Kalau dia itu sungguh-sungguh esa, mengapa kau membenci orang yang sedang berdoa? Kalau kau percaya dia itu esa, mengapa darah selalu menjadi saksi untuk membela kepercayaanmu? Miris rasanya dengan peristiwa Tangerang, karena pelaku utamanya adalah seorang ketua RT, rukun tetangga, tapi dia berhasil membuat tetangga tidak rukun. Alat negara di tingkat dasar untukmu sang ketua RT. Kepada siapa kau percaya dan menyembah? Kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Tuhan yang haus darah? Untukmu ketua RT, salam dari kota dingin Bejawa yang penuh toleransi. Polres Tangerang Selatan ini, persaudaraan Timur Raya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Saya Alek Emanuel Kaju, selaku Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya Petir. Hari ini berkumpul dengan saudara-saudara semua di Polres Tangerang Selatan terkait kejadian tadi malam yang menimpa kita punya saudara-saudara yang sedang melaksanakan ibadah. Ibadah ya? Ibadah Rosario. Katolik. Ibadah Rosario tadi malam di wilayah Tangsel. Terjadi ada penyerangan dari warga. Ini bentuk kekhawatiran kami di Petir karena kami semua Indonesia Timur merasa terpanggil untuk hadir, ya, meminta keadilan. Satu, yang kedua, ini sudah berkaitan dengan SARA. Apapun itu, kita minta aparat kepolisian di sini berlaku adil dan tetap proses ini tetap kita minta proses tetap berlanjut dan tidak ada kata damai. Sampai saat sekarang ini udah berapa korban yang ketum ketahui? Sementara ini yang saya ketahui ada 2 korban. Yang korbannya justru yang dari saudara-saudara dari Muslim. Oh, gitu ya? Ya, saudara yang Nasrani sedang menjalankan ibadah Rosario di dalam, yang menjaga di depan saudara-saudara dari Muslim. Yang menjadi korban ini saudara-saudara kita yang dari Muslim 2 orang. Satu laki, 1 perempuan. Katanya kena bacok ya? Kepala, yang 1 perempuannya atas nama Emalia, itu di lengan. Di lengan ya? Di lengan. Sama salah satu pendiri Petir, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak pendiri, Bapak Sep. Silakan. Gimana tanggapan Bapak tentang peristiwa hukum ini, Pak? Semua kita akomodir dalam grup ini. Kalau sampai tadi ada pertanyaan berapa yang menjadi korban, sebenarnya jawabannya sederhana. Yang menjadi korban bukan 2 orang. Kejadian ini mengorbankan Indonesia. Indonesia yang menjadi korban sekarang. Bagaimana mungkin Pancasila itu lahirnya di NTT, Indonesia Timur. Rahim kita dianggap rahim yang punya nilai untuk menjaga kenyamanan, menjaga toleransi. Yang jadi masalah sekarang, pada saat kejadian tadi malam, saya tidak melihat mahasiswa itu sebagai korban. Yang menjadi korban ini negara. Pancasila sedang dicabik-cabik. Ya. Toleransi sedang diacakkan. Bagaimana dengan pahlawan-pahlawan kita yang sedang berjuang, yang sudah mengorbankan segala-galanya buat persatuan? Kita tidak minta banyak, kalaupun ada mediasi ataupun Petir membuka ruang buat itu. Kumpulan-kumpulan orang yang arogan. Itu silakan dilaksanakan, tapi proses hukum jangan dikangkangin. Kita tetap mengejar pelaku ini. Lepas. Dan ini akan menimbulkan efek yang tidak bagus, ada efek ekor dasi nantinya. Kalau dibiarkan, kasihan, ini akan berulang-ulang lagi. Petir ini tidak ada orang Muslim juga, ada juga orang Nasrani. Semuanya, bahkan ketua umum Petir saya ini Muslim. Saya pendiri, saya Nasrani, ibu saya Muslim. Ya. Toleransi saya diajarkan sejak hari saya terpotong di dunia ini. Saya sudah diajarkan toleransi. Jadi ini sebenarnya yang menjadi korban ini seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menangis. Ya. Indonesia menangis. Ya. Pemahaman tentang toleransi, saya rasa sekarang kepada semua yang nanti ikut terlibat sebagai stakeholder yang menangani masalah ini, marilah kita adil dan bijaksana. Kita tidak sedang menghukum orangnya, tapi kita menghukum perlakuan mereka. Diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di sini. Itu saja. Oke. Jadi gimana nih untuk tim kuasa hukum Petir sendiri, perkenalkan siapa nih? Terima kasih. Saya Dr. Edi Hardu. Ya. Dari mana, Pak? Saya advokat dari Manggarai. Ya, Flores. NTT ya, Flores NTT. Saya juga adalah Sekjen Forum Advokat Manggarai.
ya, di seluruh Indonesia, dan saya berkarya dan berdomisili di Bogor ya, di Jabodetabek ya. Ya. Jadi gimana tanggapan Bapak nih tentang kejadian ini, dan bagaimana langkah-langkah hukum tim kuasa hukum dari Petir, Persaudaraan Timur Raya, Pak? Saya pikir yang dilakukan oleh Petir ini sudah sangat bagus ya. Petir ini menyelamatkan Indonesia ya. Karena kejadian ini bukan menganiaya adik-adik kita mahasiswa, tapi ini sebenarnya mencobek Indonesia. Jadi apa yang dikatakan oleh senior saya tadi sama ketua umum, ini sebenarnya melukai Indonesia. Pelaku dan dalang ini sebenarnya hama negara ya. Hama negara. Hama negara, kita harus sama-sama memberantasnya. Yang memberantasnya bukan hanya oleh satu agama, tapi semua. Karena Indonesia ini adalah sunatullah ya. Udah dari sononya, memang kita ini berbeda-beda. Dan itu Tuhan berkehendak seperti itu. Negara Pancasila adalah negara yang beragam. Ya, yang dasarnya adalah Pancasila. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 ditegaskan bahwa salah satu tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, polisi di sini adalah negara. Oleh karena itu polisi harus menangkap dalang, provokator, dan pelaku semuanya. Karena ini sebenarnya sedang merusak Indonesia. Dia menganiaya satu orang Indonesia, itu sama merusak Indonesia. Ini isu SARA. Tolong jangan dikembangkan bahwa ini penganiayaan terhadap agama tertentu, tapi ini penganiayaan terhadap Indonesia. Ya, tapi gini, Pak, yang korbannya ini kan dua-duanya mahasiswa Unpam yang beragama Islam. Yang satu itu laki-laki, yang satu cewek. Kan mereka menjaga saudaranya mahasiswa yang sedang beribadah yang beragama Katolik kan gitu. Jadi gimana Bapak menanggapi peristiwa ini? Karena kayaknya mahasiswa lebih tahu toleransi daripada oknum RT ini. Saya pikir dua teman kita yang melindungi, ini sebenarnya mereka menjalankan perintah Nabi Muhammad. Ya. Bahwa Nabi sendiri saya tahu bahwa dia memerintahkan umat muslim untuk melindungi umat lainnya waktu di Madinah itu. Ya. Jadi dua mahasiswa ini sudah melaksanakan perintah Nabi sendiri bahwa dia melindungi kaum minoritas. Kebetulan di Jakarta ini yang Kristiani adalah minoritas dan mereka sudah menjalankan perintah Nabi. Jadi saya berterima kasih kepada dua adik kita ini dan saya turut prihatin mereka ikut terluka. Tapi semoga Tuhan membalas jasa baik mereka ini, melindungi saudara-saudaranya yang teraniaya. Artinya di sini ada pesan moral ya, bahwa mahasiswa sekarang khususnya Unpam itu paham banget tentang toleransi beragama. Oh ya, itu. Sampai ada yang menjaga ya. Dua mahasiswa ini mengajarkan kita semua, mengajarkan masyarakat Indonesia bahwa memang kita ini harus saling melindungi. Dan itu sudah diajarkan oleh kiai di NU, bahwa kalau ada umat lain yang berdoa, terutama yang Kristiani, selalu dijaga. Selalu mereka yang bahkan ada yang dari NU yang dari korban bom ya, korban bom bunuh diri. Karena dia menjaga, dan itu sudah dilakukan juga oleh mahasiswa Unpam. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh mahasiswa Unpam ini untuk saling melindungi harus diteladani oleh semua masyarakat Indonesia. Dan saya terima kasih kepada ketum Petir dan teman-teman Petir yang sudah mendiri, dan saya siap untuk bergabung di Petir. Terima kasih. Kota kita, orang tahu kita terkota-kota, kita persatukanlah di dalam rumah adat yang namanya Rumah Petir. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan, Petir bukan organisasi preman. Petir ini organisasi sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan manusia. Nah, ketum ini agamanya Muslim katanya, tapi aslinya dari mana aslinya? Saya bapak Katolik, bapak saya dari Bejawa, Flores. Mama saya dari Bima. Oh, dari Bima ya? Kami bapak dulu tugas di Bima, akhirnya ikut ibu, kami Muslim, dan saya 9 bersaudara. Ada Katolik, kakak saya yang pertama, yang kedua Protestan, yang ketiga Hindu, yang keempat Muslim, yang kelima Muslim, yang keenam Hindu, yang ketujuh Hindu, yang ke-8 saya Muslim, yang ke-9 Muslim. Dengar, tinggal Buddha sama pemuda nggak ada. Kurang apa coba? Kalau untuk toleransi, jangan ajarin kami dari Timur tentang toleransi. Jangan pernah ragukan kami kalau untuk toleransi. Jadi itu aja mungkin dari saya. Ini ada tambahan mungkin dari Bapak pendiri juga. Bapak Dengtian mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan permasalahan ini. Bapak Daeng, ini ada Bapak Sekjen juga. Bapak Daeng ini dari mana aslinya? Saya dari Makassar. Saya dari Makassar, ya. Saya selaku Ketua Dewan Pendiri Petir. Jadi saya mau ingatkan bahwasanya adik-adik yang terkena musibah ini, dia dikirim orang tuanya itu untuk memperdalam semangat nasionalis. Jadi anti rasis. Jadi kami harap juga dimanapun mereka, diharapkan orang tua untuk menimba ilmu. Jangan ada nanti diskriminasi, apalagi intoleransi. Jadi jangan karena perbedaan warna kulit terjadi diskriminasi itu. Ini kami selaku Persaudaraan Timur Raya tidak akan mentoleransi dan mendukung pihak Polri untuk melakukan proses hukum setuntas-tuntasnya. Demikian. Terima kasih. Nama lengkap siapa? Saya Optiarsa. Asli dari? Saya dari Makassar. Makassar ya. Oke. Terima kasih. Sebelahnya orang dari mana nih? Coba komentarnya gimana tanggapannya tentang Persaudaraan Timur Raya sekarang ini? Saya asli dari Bima. Sebagai wakil sekjen DPP Petir. Nama saya Subhan Aba. Ya, Subhan Aba. Ya. Petir ini adalah persatuan tanpa batas. Jadi berbagai suku dari 18 provinsi, 22 provinsi dari berbagai suku di timur. Dengan adanya Petir ini, alhamdulillah, selama berdirinya Petir selama lebih kurang 4 tahun, semua suku yang ada di timur 22 provinsi alhamdulillah aman dan terkendali. Ya, oleh karena itu terima kasih kepada Bang Firdaus sebagai ketua pengacara Petir, DPP Petir yang telah
membantu turun di lapangan untuk menyelesaikan masalah kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perwakilan dari Ambon. Coba perkenalkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreke Letsoid, perwakilan dari Maluku Tenggara. Siap. Bagaimana tanggapannya tentang persatuan kita di Petir ini sehingga banyak permasalahan-permasalahan di Indonesia Timur yang cepat diselesaikan? Alhamdulillah, dengan persatuan Indonesia Timur atau Petir ini memberikan dampak positif bagi kita semua, khususnya orang-orang Timur yang ada di tanah rantau. Sehingga dengan kejadian yang terjadi pada malam hari itu sangat bagi saya itu sangat tidak bagus, dan kami sebagai orang Timur kami sangat paham benar bagaimana bertoleransi dalam beragama, dan kami orang Timur itu sangat paham bagaimana toleransi beragama, sehingga kejadian yang terjadi malam itu kami sangat kecewa. Kenapa sampai bisa terjadi kepada adik-adik kita yang sedang melakukan studi di sini? Ya, harapan kami ke depan supaya tidak ada atau tidak terjadi lagi hal-hal demikian. Sehingga kami minta supaya pihak keamanan dapat bekerja sehingga ya orang-orang yang bersangkutan bisa dihukum dan bisa jadikan efek jerah buat mereka. Kalau Bapak sendiri agamanya apa, Pak? Kalau bapak saya dari Flores, dari Flores, dari Mubere. Kalau ibu saya dari Maluku Tenggara, yaitu dari KEI. Agama saya, alhamdulillah saya Muslim. Oh, Muslim ya. Siap. Jadi tanggapan Bapak tentang mahasiswa yang saling menjaga ini, bagaimana Pak? Yang satunya beribadah, yang satunya menjaga, yang Muslim ini yang kena bacok ini, ya, atau luka ini gimana Pak? Di sini saya berterima kasih buat adik-adik kita yang Nasrani itu bisa melindungi saudara-saudara kita yang Muslim, sehingga saudara-saudara yang kena bacok ini sebenarnya ini jadi pelajaran buat kita semua bagaimana sikap hidup bertoleransi dari kita orang Indonesia Timur, sangat baik, sangat melindungi saudara-saudara kita dari yang Nasrani. Tapi sayang, adik-adik kita itu bisa dibacok atau dipukul dan sebagainya, seperti itu. Ya itu ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Pesannya untuk pemerintah kan ya? Pesannya untuk pemerintah. Ya, harapan saya buat pemerintah, persoalan-persoalan seperti ini jangan sampai terjadi. Karena ini sangat sensitif, apalagi persoalan masalah agama. Ini sangat sensitif. Sehingga harus tolong diselesaikan melalui jalur hukum, dan orang-orang ini harus dihukum. Ya. Terima kasih. Oke. Siap. Pilihan jamnya, kegiatan berlangsung, suaranya diatur sedemikian rupa. Iya betul Pak, suaranya harus diatur sedemikian rupa, pemilihan jam ibadahnya itu jam berapa. Lalu kemudian bagaimana dengan suara-suara yang ada, yang berkumandang ketika dini hari, ketika umat yang lain masih beristirahat. Apakah mereka pernah komplain? Apakah mereka pernah membuat rusuh akibat dari suara-suara itu? Kan tidak. Kenapa? Karena mereka paham benar, mereka tahu bagaimana itu toleransi, dan mereka mengerti benar bahwa itu adalah waktu-waktu yang diwajibkan oleh agama tertentu. Untuk itu maka Bapak juga harus tahu bahwa doa rosario itu tidak ada yang sampai larut malam, dan tidak ada yang ribut-ribut. Jadi Bapak sebagai perwakilan pemerintah tolong bicara itu yang netral lah. Terakhir yang langsung datang, dorong kepalanya Toh Kevin. Mana hampir berantem ini. Sayang. Dari mana? Dari mana aslinya? Rote. Terus kalau kamu mediasi itu didorong. Ya, jadi kita pikir sudah ada polisi, jadi mediasi. Jadi kita maksudnya baik, udah lebih cepat selesai. Kita mediasi, tiba-tiba provokator lagi dari luar. Kalau memang kalian mau mediasi di sini, kita ribut aja, kalian keluar dari sini. Ya kita juga pikir panjang. Kita kuliah di situ, sementara ujian kalau kita keluar kita bingung kemana. Jadi kita pikirnya ke hadiran polsek bisa menengahin, ternyata justru menambah keributan lagi. Kenapa polsek itu? Kenapa enggak? Ya kita tidak tahu. Nah gini Pak, kamu siapa namanya? Saya Ian, ya. Dari Umbang. Enggak, maksudnya aslinya. Saya juga Umbang. Iya betul, kita dari NTT. Tadi emang saya datang kemudian, tapi kita coba untuk bernegosiasi dengan pihak aparat dan juga sama pihak RT ya. Nah, pihak RT itu kita mau menjelaskan semaksimal mungkin, tapi pihak Dirmenda nggak mau terima. Nggak mau terima. Iya, nggak mau terima. Saya juga sebagai korban, kakak ini juga sebagai korban, kita mau menjelaskan, tapi mereka malah dorong-dorong. Terus apa tindakan polisinya? Nah, tindakan polisi
saya rasa polisi tadi, salah satu polisi atau mungkin dari polisi bagian mereka tadi ada yang bilang gini, ibadah di sini memang tidak diperbolehkan dan mereka pro ke pihak warga. Itu yang salah. Mereka tadi bilang gitu, nah mereka bilang polisi tahu. Mereka bilang polisi juga dengar. Nah, jadi seolah-olah polisi ini memihak kepada mereka, Pak. Iya, oke. Nah, masalahnya seperti itu. Makanya karena rasa ketidakadilan yang kami rasa, makanya rasa-rasanya kita perlu kesini untuk membuat orang. Iya, oke. Nah, begitu. Nah, tadi mereka kenapa sampai ambil alat tajam, warga-warga itu kan kenapa sampai ambil alat tajam itu karena senjata tajam. Iya, satu yang tangannya buntung, yang tangannya buntung, dia dorong marah-marah ke perempuan, satu perempuan gara-gara si cewek ini bilang kami lagi nunggu Grab buat pulang, kan mereka suruh pulang dengan kata-kata kasar, kami lagi nunggu Grab, terus kata dia kenapa Grabnya nggak di depan situ aja, terus dia bentak-bentak perempuan ini, akhirnya anak-anak timur yang lain bilang bisa nggak sopan gitu ke perempuan, jangan pakai kata-kata kasar. Nah dia bilang lu kenapa, lu pacarnya, lu cowoknya, dia bilang gitu, lu cowoknya, makanya ngebelain perempuan ini. Akhirnya dari situ mulai berantem. Pukulan? Iya, pokoknya mereka sayang ini. Dia mukul duluan? Mereka mukul duluan. Yang pertama dipukul siapa? Ada, nanti saksinya datang. Iya. Di suku Batak dan NTT ini sedang melaksanakan ibadah Katolik, yaitu doa Rosario, Rosario Maria ya. Bulan Maria. Ya, bulan Maria. Jadi mereka beribadah dengan dijaga oleh mahasiswa lain yang beragama Islam. Jadi ini saya sangat terharu sekali karena ada peristiwa hukum seperti ini, ada adik mahasiswa yang Kristiani atau Katolik dijaga oleh adik-adik mahasiswa Islam. Dan yang menjadi korban adalah adik-adik mahasiswa Islam. 2 orang yang kena luka itu bacok dan sayat itu. Dan di sini yang saya masukkan ke dalam pasal pada saat kami laporan kemarin itu tidak saya masukkan unsur agamanya. Kenapa saya tidak masukkan pasal-pasal agama? Karena saya takut ini berkembang liar, gitu. Sehingga saya tidak memikirkan lagi bagaimana saya tidak menuangkan pasal-pasal tentang pelanggaran-pelanggaran atau penistaan agama seperti pasal 179, 343 dan lain-lainnya yang menurut saya adalah bagian daripada pasal-pasal dalam predikat crime untuk menyematkan orang itu sebagai terorisme, sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Makanya saya kesampingkan, daripada melebar akhirnya saya pakai KUHP 170 351. Karena ini bagian daripada politik hukum kami sebagai penasihat hukum daripada Persaudaraan Timur Raya. Kalau saya majukan pasal penghinaan terhadap agama ini melebar kemana-mana. Makanya saya masukkan pasal 170 setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Sirse. Ya, nah ini pun masuk kan, deliknya pun masuk dan ada yang sebagai korbannya juga ada. Jadi di sini yang korbannya umat Islam. Makanya ketika kita ingin meruncing-runcingkan ini peristiwa hukumnya ini berkaitan dengan agama, sudah saya tutup di situ. Saya menyelamatkan juga negara, gitu. Makanya saya tidak pakai pasal 343 179. Namun kami mempunyai beban moral yang besar sebagai pengurus Persaudaraan Timur Raya. Karena di situ ada keluarga kami dari Nusa Tenggara Timur yang sedang beribadah. Yaitu adik-adik kami mahasiswa UNPAM yang sedang beribadah, Rosario tadi, yang memang diintimidasi selama hampir 1 tahun, Pak Kapolres. Jadi berulang-ulang si RT ini dengan kawan-kawannya melakukan tindakan persekusi terhadap adik-adik yang berkali-kali. Ini laporan dari adik kita. Bukan sekali ini aja si RT ini melakukan, dari tahun kemarin. Melarang beribadah di kontrakan di kosan. Ya, beribadah. Kalau cara beribadahnya saya tidak tahu, tapi saya merasa ini tidak manusiawi dan tidak berimbang ya. Sangat melanggar hak asasi. Karena umat muslim juga kalau beribadah tidak ada izin. Ya mau tahlilan mau apa tidak ada izin. Mungkin ini bentuk persamaan daripada tahlilan umat beragama Islam. Mungkin doa Rosario yang adanya setahun sekali, seperti pengajian lah gitu. Jadi kalau seandainya umat Kristen harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan ibadah, alangkah tidak eloknya, alangkah tidak imbangnya ya di dalam kehidupan sosial kita ini, sementara umat Islam melakukan kegiatan. Saya Islam, saya Muslim. Alangkah tidak eloknya umat Islam yang bebas melakukan kegiatan keagamaan tanpa ada lapor SK, tapi ketika umat Kristen ingin melaporkan kegiatan berkeagamaan harus lapor, harus didiskriminasi. Nah ini, makanya saya bilang tadi sini ini akan berimbas kepada daerah-daerah lain yang mayoritas Kristen. Kita balik ya. Kalau seandainya seperti Papua yang mayoritas Kristen, atau di Minahasa atau di mana ada orang Muslimnya mau beribadah, kalau isu ini berkembang, bagaimana nanti? Ini akan mengganggu stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi sini Pak Kapolres, kami sebagai kuasa hukum dari para mahasiswa, kami meminta agar pelaku juga kalau bisa hari ini dihadapkan kepada kami. Kami ingin dengar. Jadi jangan sampai pelaku ini jadi orang yang spesial di dalam perkara ini. Kami mau dengar, karena ini ada hak prerogatif dari Pak Kapolres untuk menurunkan para pelaku ini berapa sih yang sudah tertangkap. Dan apa sih isi hati mereka, sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Karena ini kan ada bapak-bapak polisi banyak nih, kami hanya berapa orang? 6 orang, nggak mungkin kami pukul. Saya Pak, saya juga anak tentara Pak, bapak saya AKBRI 70, abituren 70, beliau juga aparat tadinya. Ini juga anak Kapolres. Jadi jangan takut Pak, kami semua anak aparat. Kami akan menjaga estetik dalam rapat ini Pak. Gitu. Jadi artinya di sini maksud saya, kami meminta pada Kapolres tolong hadirkan pelaku. Apa sih, kami ingin dengar suaranya.
Kan ini Bapak bilang mewakili ini berbicara musyawarah tentang apa tadi FKUB apa segala. Ada Kemenak nih dari Tangsel. Mungkin saya minta dari tim kuasa hukum dari si pelaku juga harus ada di sini untuk berbicara agar tidak ngalor ngidul, agar lebih substansial pembicaraan kita ini sehingga mengerucut maunya kemana arahnya ini, gitu. Jadi jangan sampai kita diundang dong hanya bicara dengan perwakilannya seorang RT. Hebat sekali seorang RT ini, juru bicaranya seorang Kapolres, kan lucu gitu. Jadi mau saya di sini seorang RT ini tolong duduk berbicara dengan kami, didampingi pengacara. Bila perlu panggil Hotman Paris atau siapa yang mendampingi dia kalau ditakut dengan pengacara lain itu. Biar berhadapan dengan kami. Gitu Pak ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kita saksikan bersama-sama bagaimana suara dari NTT sebagai suara yang masih menjunjung tinggi toleransi kepada orang-orang yang berbeda agama, tetapi mereka sangat menyayangkan atas kejadian yang menimpa para mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan yang sedang melaksanakan ibadah Rosario, tetapi dikeroyok oleh sejumlah orang. Bahkan yang terlibat langsung di dalamnya adalah aparat RT yang boleh dikatakan sebagai keamanan warga, tetapi beliau berperan utama di dalam kejadian pengeroyokan para mahasiswa Katolik. Disayangkan sekali kejadian ini. Semoga orang-orang yang masih waras berpikir jangan mencontohi hal demikian. Sekian saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.